Oke, tes 1, 2, 3. Oke, langsung kita mulai saja. I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Oke, itu tadi video singkat. Jadi mungkin apa yang teman-teman atau Bapak Ibu lihat video tadi bukanlah realitas. Wajah itu, suara itu, bahkan helaan napas yang Anda dengar, semuanya adalah fabrikasi digital yang dihasilkan oleh algoritma. Di tahun 2026 ini, kita telah sampai pada sebuah titik balik sejarah, atau biasa yang disebut the end of truth, atau berakhirnya kebenaran visual. Mata kita bukan lagi saksi yang bisa dipercaya sepenuhnya. Ketika mesin sudah mampu mereplikasi esensi manusia dengan begitu sempurna, di manakah kita meletakkan batasan moral? Apakah kita sedang merayakan kemajuan teknologi, atau kita sedang menggali lubang bagi hilangnya integritas manusia dalam berkarya? Isu inilah yang akan saya bedah secara mendalam dalam 10 menit ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah KPT Selekta jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qodri, biasa dipanggil Ari, dengan NIM 7708223071 dari kelas D4 SM4603. Video ini saya susun sebagai laporan akhir tugas besar untuk mengeksplorasi isu paling krusial di bidang teknologi saat ini. Saya memilih tema yaitu etika AI dalam teknologi multimedia. Latar belakang pemilihan topik ini adalah kegelisahan saya melihat begitu masifnya penggunaan AI generatif yang seringkali mengabaikan tanggung jawab etis. Tujuan video ini adalah untuk membedah regulasi nasional, merangkum teori global, melakukan bedah kasus nyata di Indonesia, serta memberikan refleksi kritis mengenai posisi kita sebagai manusia di tengah kepungan kecerdasan buatan atau AI. Oke, saya sedikit akan memutarkan video selanjutnya. Intelligence atau AI ini berkembang sangat pesat dan juga mempengaruhi di berbagai sektor. Dan perubahan ini yang sangat signifikan atau pesat ini membawa beberapa isu yang serius seperti isu etika, lalu juga ada tantangan kebijakan dan lain-lain. Lantas bagaimana pemerintah mengambil peran dalam hal ini? Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Nezar Patria selaku Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Oke, mungkin dari video ini saya akan membahasnya sedikit, dan saya akan bedah materi pertama dari sisi regulasi, menuju pada surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023. Pemerintah Indonesia menekankan 3 pilar. Yang pertama inklusivitas, yang kedua kemanusiaan, dan yang ketiga akuntabilitas. Poin paling krusial bagi kita adalah kewajiban atribusi. Setiap konten multimedia hasil AI wajib diberi penanda agar tidak terjadi penyesatan informasi di masyarakat. Selanjutnya, materi kedua yang saya ambil adalah dari TED-Ed mengenai deepfake. Menunjukkan risiko teknis dari data scraping tanpa izin. Banyak AI dilatih menggunakan karya seniman tanpa kompensasi.
Rangkuman dari kedua sumber ini menegaskan bahwa kemajuan multimedia AI saat ini tengah berlomba dengan isu perlindungan hak cipta dan martabat manusia. Sebagai praktisi, kita dituntut untuk tidak hanya mahir secara teknis, tapi juga bijak secara moral. Oke, selanjutnya saya akan memutarkan video selanjutnya. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake. Dan inilah video selanjutnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 14 Februari 2024, kita akan berkumpul untuk menentukan nasib bangsa kita. Kita akan memilih wakil rakyat yang memiliki kemampuan untuk mendengar dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Saya, Presiden Soeharto, Presiden Indonesia yang kedua, mengajak Anda untuk memilih wakil rakyat dari Golkar yang bisa melanjutkan mimpi saya tentang kemajuan Indonesia. Sejak saya menjabat, Bago harus stabil dan terjangkau dan semangat yang menyala. Bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisis kritis. Saya ingin membedah kasus yang sempat viral di Indonesia, yaitu penggunaan AI untuk menghidupkan kembali sosok almarhum Presiden Soeharto dalam kampanye. Secara teknologi, ini adalah pencapaian multimedia yang luar biasa. Namun, secara etis, ini membuka kotak Pandora mengenai digital necroethics atau etika membangkitkan orang mati. Pertama, isu persetujuan konsen. Analisa saya menunjukkan bahwa menggunakan identitas orang yang sudah wafat untuk kepentingan politik masa kini adalah pelanggaran terhadap integritas subjek tersebut. Kita memanipulasi suara dan wajah yang tidak bisa lagi memberikan pembelaan atau persetujuan. Ini adalah bentuk manipulasi emosi publik yang sangat berisiko. Yang kedua, krisis orisinalitas dan kepemilikan. Di industri multimedia muncul pertanyaan, siapakah pemilik sah dari karya AI? Jika saya membuat video menggunakan prompt, apakah saya penciptanya? Analisa saya menyimpulkan bahwa AI seharusnya hanya menjadi co-pilot. Jika kita menghilangkan proses kreatif manusia sepenuhnya, kita sedang merusak ekosistem profesi kita sendiri. Kita akan terjebak dalam homogenisasi visual, di mana semua karya terlihat sama karena menggunakan algoritma yang sama. Ketiga, bias budaya. Ini poin yang sangat detail. Kebanyakan AI dilatih dengan data barat. Analisis kritis saya melihat adanya risiko erosi budaya lokal. Jika editor ini Indonesia terus menggunakan AI tanpa filter etis, karya-karya kita akan hilang identitas keindonesiaannya dan hanya menjadi replika visual barat. Kita punya tanggung jawab untuk memastikan AI yang kita gunakan tetap mampu mengangkat kearifan lokal tanpa bias algoritma. Untuk berikutnya, saya akan memaparkan kesimpulannya. Kesimpulan dari yang sudah saya paparkan tadi adalah teknologi multimedia itu alat, tetapi manusia adalah kemudinya. Tanpa etika, AI menjadi mesin pembuat hoax atau pencuri ide. Namun dengan etika, AI bisa menjadi kekuatan yang mendorong batas kreativitas kita. Refleksi saya adalah setelah mengerjakan atau memaparkan tugas ini, saya sadar bahwa nilai seorang
profesionalitas multimedia di masa depan bukan lagi diukur dari seberapa jago ia mengoperasikan software, tapi dari integritas moralnya. Saya berkomitmen untuk selalu transparan, menghargai hak cipta rekan kreatif lain, dan tidak akan pernah menggunakan AI untuk memanipulasi kebenaran demi kepentingan sesaat. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memenuhi kriteria laporan akhir mata kuliah ini. Mungkin dari teman-teman atau bapak ibu yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.